Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang kefasihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebab kefasihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Contoh kefasihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling kita nanti-nanti adalah kemerduan suara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 4 hal ini insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sefasih-fasih makhluk. Bagaimana maksud daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sefasih-fasih makhluk? Maka kita akan jelaskan kemudian. Yang pertama, apabila beliau berbicara, maka nizam atau aturan daripada pembicaraan beliau, hadis beliau itu selalu rapi. Baik yang mendengarkan itu merasa nyaman, dan yang membaca hadis beliau pun, kita pun membaca hadis beliau merasa enak, merasa nyaman, enak dibaca, enak didengar. Maka beliau adalah wa a'dhamahum nizaman. Tarkib daripada ungkapan beliau itu, susunan kata yang beliau sampaikan itu sangat enak dibaca dan enak didengar. Wa asra'ahum ada'a. Apabila beliau itu mengungkapkan satu kata, satu kalimat, itu beliau tidak pernah ragu, beliau tidak pernah lupa, beliau tidak pernah syak atau mengalami sendatan-sendatan yang membuat orang itu menunggu, melainkan ungkapan beliau mengalir bagai air sungai, seperti itu, mengalir bagai air yang mengalir dari ketinggian ke tempat yang rendah, lancar seperti itu. Hatta inna kalamahu la ya'khudhu bimajami'il qulub. Ungkapan beliau selalu masuk ke dalam hati. Siapapun yang meminta nasihat kepada beliau, pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat sesuai dengan kadarnya, sehingga orang tidak bosan, sehingga orang tidak malal, sehingga orang itu, para sahabat, kemudian tidak jenuh mendengar nasihat beliau. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa ansahahum idza wa'ad. Paling baiknya orang dalam menasihati. Beliau apabila menasihati tidak membuat orang itu berat melakukannya, tidak membuat orang itu lantas tidak menerima nasihat beliau. Semua nasihat yang beliau berikan kepada para sahabatnya selalu dikerjakan, karena Rasulullah memberikan nasihat itu sesuai dengan kemampuan para sahabatnya. Lalu kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menjelaskan suatu ungkapan itu selalu dengan kalimat-kalimat yang difahami oleh orang yang mendengarkan. Tidak seperti sebagian kita yang terkadang mengungkapkan kalimat-kalimat agar kita terlihat pintar, agar kita terlihat berpendidikan. Namun orang yang mendengarkan terkadang tidak faham dengan apa yang kita ungkapkan. Tidak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang dapat dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Itu diantara sifat-sifat daripada kefasihan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang pertama. Adapun poin yang kedua adalah apa sebab daripada kefasihan beliau? Mengapa beliau mendapatkan kefasihan seperti itu? Apa sebabnya? Baik. An Buraidah anna Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiyya. Jadi suatu ketika Sayyidina Umar bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, malaka afsahuna?" Bagaimana bisa engkau itu paling fasih di antara kita semua?
Sedangkan walam takhruj min baini alhurina, sedangkan engkau tidak pernah belajar ke siapapun, kemanapun, kepada kabilah manapun. Engkau hidup bersama kami. Bagaimana bisa engkau itu paling menjadi orang yang paling fasih di antara kami? Bagaimana, apa kemudian jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kanat lughatu jaddi Ismail qad darasat. Nah, di sini Maulana Syekh Ala sebagai pensyarah atau penjelas daripada kitab ini memberikan kita sedikit penjelasan. Apa makna daripada ucapan Rasul tadi? Kata beliau, kanat lughatu jaddi, sesungguhnya dulu ya bahasa kakek atau nenek moyangku, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, hampir punah. Faja'ani biha Jibrilu fahafidtuha. Kemudian Jibril datang kepadaku, kemudian aku kembali menghafalkannya. Aku kembali mempraktekkan daripada bahasa nenek moyangku, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebab berikutnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Sayyidina Ali. Kalau tadi ditanya oleh Sayyidina Umar, sekarang ditanya oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Suatu ketika Bani Nahdin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Nahd ini bukan kabilah Quraisy ya. Bani Nahd ini adalah bani yang lain. Jadi kabilah lain, jauh dari perkampungan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berbicara dengan Nabi, Nabi berbicara dengan mereka. Uniknya, Sayyidina Ali melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan mereka dengan lahjah mereka juga, dengan bahasa mereka juga. Nah, maka Sayyidina Ali terheran-heran, dari mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahasa mereka dan bahasa kabilah-kabilah yang lain yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Ali bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, kita ini satu rumpun gitu. Ya, karena Rasulullah dengan Sayyidina Ali bertemu di satu kakek, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Maknanya Rasul dengan Sayyidina Ali satu rumpun, satu keluarga, satu jalur nasab, seperti itu. Dan kita hidup di tempat yang sama, kata Sayyidina Ali. Tapi kenapa engkau itu bisa berbicara dengan kabilah Arab yang lain dengan bahasa mereka, dengan lahjah mereka, dengan cara gaya bahasa mereka? Bagaimana rahasianya? Seperti itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Innallaha addabani fa ahsana ta'dibi. Ini unik. Ketika Sayyidina Ali bertanya tentang ilmu, dan Rasulullah menjawab sebabnya apa? Sebabnya adalah karena Allah memberiku adab. Allah mengajarkan adab kepadaku dan Allah memberikanku adab dengan sebaik-baik adab. Maka seakan-akan di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan kita isyarat bahwasanya penuntut ilmu apabila ingin memiliki ilmu atau mendapatkan ilmu yang melimpah, satu hal yang harus dijaga. Apa itu? Ialah adab kepada guru, adab kepada teman, adab kepada orang tua, adab kepada orang-orang di sekitarnya. Maka dengan begitu dia akan memperoleh ilmu dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Jaga adab, ilmu akan datang kepada kita. Pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha addabani fa ahsana ta'dibi. Wa nasya'tu fi Bani Sa'ad ibni Bakr. Dan saya dulu juga pernah hidup atau tumbuh di Bani Sa'ad ibni Bakr. Yang mana Bani Sa'ad ibni Bakr ini di antara kabilah yang dulu terkenal dengan kefasihannya. Kapan itu terjadi? Kapan Rasulullah hidup di kampung Sa'ad
ibni Bakr itu ketika Rasulullah SAW diasuh oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, dan kisahnya ma'ruf, sering kita dengar. Itu diantara sebab kefasihan Rasul SAW. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana contoh kefasihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan, Fa'ani bin Abbas, dari Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-khuluqul hasanu yudhibul khataya kama yudhibul ma'u al-jalida. Sesungguhnya akhlak yang baik itu akan melelehkan kemaksiatan atau perbuatan yang buruk. Akhlak yang baik dapat melelehkan perbuatan yang buruk, dapat menghancurkan, menghapus kita punya dosa dan kita akhlak buruk atau kemaksiatan yang ada dalam diri kita. Sebagaimana air dapat melelehkan batu es, seperti itu. Dan akhlak yang buruk dapat merusak amal baik. Dapat merusak amal baik sebagaimana cuka dapat merusak madu. Jadi Rasulullah kenapa memperumpamakan ini? Karena agar sampai kepada fikiran daripada para sahabat ketika itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mewasiatkan kepada para pendai, para sahabat-sahabatnya, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Kalau kita berbicara kepada orang, kepada siapapun, maka berbicaralah sesuai dengan kadar otak, akal orang yang kita ajak bicara. Ini diantara contoh kefasihan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan membahas tentang keindahan kemerduan suara baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus suatu nabi kecuali nabi itu memiliki wajah yang tampan dan suara yang merdu. Sampai Allah mengutus nabi kalian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik kalian wajahnya dan suaranya. Jadi wajah Nabi besar Muhammad SAW gak ada yang menyamai, baik sebelum Nabi SAW ataupun setelah Nabi besar Muhammad SAW. Dan suaranya merdu. Nah, suara merdu beliau itu pernah diriwayatkan oleh para sahabat juga. Wa anil Barra ibni Azib berkata, suatu ketika Nabi SAW membaca pada salat Isya surah At-Tin Wat-Tini Waz-Zaitun. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca itu, apa komentar para sahabat? Falam asma' sautan ahsana minhu. Aku tak pernah mendengar suara lebih merdu daripada suara baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kana sautuhu yablughu haitsu la yablughu sautu ghairihi. Di antara karomah atau mukjizat yang dimiliki Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suaranya itu, suara beliau itu bisa sampai kemanapun beliau mau. Bisa sampai kemanapun beliau mau. Apabila kita sekarang hari ini kita butuh pengeras suara, kita butuh mikrofon, tapi tidak dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan itu semua karena Allah berikan kemuliaan kepada beliau, suaranya sampai kemanapun beliau mau. Ini diantara kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kefasihannya, kemerduan suaranya, dan kemampuan-kemampuan beliau yang Allah titipkan dalam suara beliau. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.